Hai, welcome back to midweek market update. Ini adalah chart pertama kita untuk update kali ini, yaitu dimulai dari market gold terlebih dahulu. Untuk market gold at the moment, menurut saya yang potensial terjadi adalah contracting flat ini. Oke, jadi ini adalah impulse A, B, C, dan ini adalah contracting flat to go to the upside. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, dari mana saya tahu ini hanya bakal jadi contracting flat untuk naik lagi ke atas to take this stop or even this stop? Oke, dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu dia akan langsung naik atau dari mana saya tahu dia bisa drop sekali lagi before the up wave. Nah, yang biasa saya lakukan adalah saya drop down ke time frame lebih kecil. Di sini di time frame lebih kecil saya bisa lihat ini ada potential structure seperti begini. Oke, saya hanya akan buy kalau impulse drop ini ke atas, another drop ya to do the running flat. And then di sini saya udah tahu kalau ada reaction di sini, saya udah tahu dia nggak bakal break low di sini, and then this is the up wave. Oke, jadi saya hanya akan buy kalau ada structure ini. Oke, kalau hanya ada structure seperti begini. Oke, nah skenario kedua saya akan buy kalau ini yang paling ideal terjadi, which is adalah harga kembali drop sekali lagi di bawah ini, and then dia akan jadi regular flat di bawah ini, tidak mengubah strukturnya, masih upside. Oke, and then any buy setup di bawah harga low pada hari Jumat lalu, yaitu 4311, and then kita bisa buy to go to the upside to break this top for the best case. Nah, di hari Senin saya katakan minimum dia akan naik di atas 4435, which is itu udah terjadi di sini. Oke, dia udah break di atas 4435, and then dia drop, lalu sekarang mulai naik lagi. At the moment, per video ini dibuat sekitar pukul 7.30-an waktu Indonesia Barat hari Rabu, ini adalah potential contracting flat. Nah, untuk potential contracting flat ini, let's say ini adalah contracting flat, maka saya hanya akan enter ketika skenario yang tadi saya sudah sebutkan bisa terjadi, yakni yang ini. Jadi saya bisa expect one more drop. Tapi apakah saya akan sell ini? No. Ya, saya tidak akan sell ini. Ya, saya tidak akan sell ini. Kenapa saya tidak akan sell ini? Karena bisa saja dia langsung naik tanpa harus turun lagi. Tapi kalau dia turun sekali lagi, that is the better structure, better risk and reward. Oke, ini adalah better risk and reward tentunya. Nah, tapi kalau nggak ada pun, ya udah, let it go to the upside without me. Kalaupun dia nggak ada drop kembali ke bawah. Ya, itu untuk market emas. Jadi kesimpulannya di market emas apa? Kesimpulan di market emas adalah walaupun pada saat ini naik, ya kalau dia naik terus sebelum dia break top di sini ataupun break top yang di sini, one more break di bawah low yang ada di sini 4311. Oke, mungkin ini unlikely terjadi ya. Which is itu mungkin saja unlikely terjadi karena lihat momentum sekarang sangat kuat sekali ke atas. Tapi kalau itu terjadi, ini adalah buy. Jadi kalau dia break di bawah ini pun, ya, this is still a buy. Karena impulse A, B, C, ini adalah regular flat to go to the upside. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa saya simpulkan adalah pada saat ini kalau benar ini memang adalah contracting flat untuk ke atas, maka harga tidak akan break low di bawah ini lagi. Oke, so dari sekarang saya expect sesuatu seperti ini kalau terjadi. Oke, ya, one more break ke bawah, and then this is the buy to the upside. Ya, kalau itu terjadi. Kalau enggak, biarkan dia naik ke atas, and then we'll see. Ya, jadi kalau udah di atas 4450, let's say tidak ada break ke bawah, di atas 4450, lihat reaction-nya. Seperti yang saya sudah sebutkan di weekly market outlook. Jadi 4450 itu dari sini dia naik ke atas, break di stop, and then kalau dia consolidate sekali lagi seperti ini, and then this is the buy to go for further upside ke level 4500-an. Oke, itu untuk gold. Next, kita mau update ke market US oil. Nah, ini adalah untuk US oil. US oil pada saat ini ada di level 84. Nah, ini adalah buy terakhir yang kita ambil berdasarkan structure yang ada di sini. Ya, ini adalah structure-nya. Impulse A, B, C. Ini adalah structure-nya, lalu dia naik.
Ya, kita ada buy dari level 81 dan at the moment di level tersebut kita sudah set stop loss di break even, jadi no risk trade. Nah, sekarang gimana? Menurut saya harga masih potensial to break this stop menurut saya. Oke, top yang di sini 86, 87 ataupun 88. Oke, nah setelah kita kan settle di level 87, setelah level 87 ini ya, ini bisa jadi impulse A, B, C. Something like this to go to the downside dengan SL di atas ini. Oke, jadi saya masih nunggu harga break di stop ya antara 87 sampai 88, kemudian kita akan settle posisi buy kita. And then any sell reaction SL di atas ini to go to the downside. Minimum kalau dia turun, dia akan break low yang ada di sini 77.70 and then the best case di bawah harga 74.20. Oke, itu untuk US oil jadi upside and then downside. Kalau downside SL-nya di atas top yang ada di sini. Ya, itu untuk update US oil. Next kita ke kategori forex. Yang pertama adalah USD Yen. Nah, USD Yen, seperti yang saya katakan di hari Senin lalu, saya kalau mau buy, tunggu market break this low or even this low. Nah, at the moment, menurut saya, potential structure-nya adalah bisa jadi seperti ini. Oke, menurut saya. Ya, ini adalah apa? Ini adalah expanding flat. Jadi, any buy setup, ketika dia udah take dua liquidity ini, ya, saya akan ambil ke atas, targetnya minimum to break di stop, yaitu 160. So, untuk USD Yen masih potensial naik, walaupun pada saat ini sedang mengalami kejatuhan. Karena dia udah ambil dua liquidity ini, dan kita akan drop down ke time frame lebih kecil untuk nyari buy setup ke atas, targetnya adalah break di atas 160.80-an. Itu untuk USD Yen. Next adalah GBP OS. Untuk GBP OS, menurut saya pada saat ini market kemungkinan besar akan buat bigger consolidation yang dimana pada saat ini strukturnya adalah impulse A, B, C. Jadi ada potensial dia take di stop. Nah, posisi sell yang ada di sini itu udah set SL di break even, sehingga kalaupun dia naik sekali lagi, maka strukturnya jadi begini. Ini adalah expanding flat to go for one more drop tanpa break top yang ada di sini. Oke, itu untuk GBP OS. Jadi one more up walaupun terjadi dia break di atas top yang ada di sini ya 1.91918 tidak mengubah strukturnya sepanjang dia tidak break top yang ada di sini 1.9260-an. Oke, can look for the sell setup to go to the downside to take this low 1.9. Ya, itu untuk GBP OS. Next adalah indices and stocks. Yang pertama itu adalah Dow Jones. Nah, untuk Dow Jones, untuk Dow Jones, sekarang, kita bisa look for buy setup menurut saya. Kenapa? Di sini ada reaction juga. Sebelumnya ini sudah ada apa? Ini sudah ada complete correction, impulse A, B, C. Dan ini ada up. Nah, cuman up-nya ini bukan dari low yang ideal menurut saya, karena kalau low yang ideal itu adalah kalau dia naik dari setelah dia break low yang ada di sini. Tapi itu tidak terjadi, sehingga kalaupun kita mau join buy di sini, yang saya akan lakukan adalah kita akan go down to the M15. Di sini kita bisa lihat ada impulsive wave ke atas. Then next yang saya mau lihat itu adalah correction seperti ini. And then this is the buy, SL di bawah ini. Saya tidak akan buy di harga sekarang, saya hanya akan buy ketika dia kasih 3 wave down seperti ini. Artinya kita udah tahu low ini tidak bakal diambil lagi. And then can go to the further upside. Ya, itu untuk Dow Jones. Kalau kita lihat di chart 1 jamnya, nah saya nggak gitu sukanya adalah apa? Bisa aja possibility-nya up, drop, wave B, dan one more drop seperti ini, regular flat. Nah bagaimana agar regular flat ini tidak terjadi, bukan ini strukturnya, maka saya perlu nunggu 3 wave down seperti ini dalam bentuk complete correction, and then this is the buy to go for further upside, targetnya adalah 55.000. Ya, 55K. Itu untuk Dow Jones. Nah, ini adalah update sedikit untuk SpaceX. Nah, untuk SpaceX, seperti yang saya sudah sebutkan, dia udah break last lower high yang terjadi di sini.
Oke, next adalah apa? Next adalah kita akan tunggu complete correction seperti ini. Tanpa break this low, and then this is the buy. Ya, ini adalah untuk investment tujuannya. Jadi dibeli dan di hold. Targetnya kemana? Targetnya mid term sampai dengan long term adalah to take this top 225 kembali di atasnya. Jadi let's say kita buat ilustrasi projection. Ya, let's say kita buy di 61,8, which is itu adalah 121, let's say ya. Oke, maka kita bisa hitung untuk investment ini worth it atau tidak ya dari price range. Jadi dari 121 di sekitar sini itu naik sampai berapa? Naik sampai 125. Itu adalah di sini. Kenaikannya adalah 85%. Oke, potensial huge upside itu adalah 85% kalau kita enter let's say di 61,8 golden ratio. But let's see apakah market semurah hati itu dia sampai drop lagi di 61,8% correction atau enggak ya. Ini asumsinya adalah kalau dia terjadi complete correction lalu berhenti di 61,8 dan kita enter di sana. Let's see, pada saat ini per video ini di record belum ada complete correction apapun di sini. Terakhir, kategori yang mau saya update itu adalah Bitcoin. Dan Bitcoin seperti yang saya sudah sering bahas, saya masih nunggu dia untuk break top yang ada di sini, 67.300 di atas ini. Ya, kita akan look for sell setup. Ya, sell setup. Oke, targetnya turunnya kemana? Target turunnya adalah 57.700 di bawah ini. Oke, itu untuk Bitcoin. So, itu dulu untuk update pada hari ini, untuk midweek market update. Kita akan ketemu lagi nanti pada hari Senin di weekly market outlook. All the best for your trade, trade with care. I'll see you on the next video. Bye-bye.